Cari grup privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Kelompok pengusaha dalam stratifikasi sosial yang mendasarkan pada kriteria ekonomi ditempatkan pada kelas A atas, B bangsawan, C menengah, D bawah, atau E wira swasta. Kelompok pengusaha adalah sekumpulan orang yang memiliki perusahaan. Status sosial tersebut merupakan bagian dari stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Para pengusaha menempati kelas atas pada perjenjangan ini. Sedangkan karyawan atau pekerja menempati kelas yang lebih rendah daripada para pengusaha. Jadi jelas di sini jawabannya adalah kelas atas. Nah, jadi stratifikasi dengan kriteria ekonomi kita menyebutnya dengan istilah kelas. Ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Fenomena seorang remaja yang tidak bisa menolak pengaruh teman kelompoknya dalam sosiologi disebut A. In-group, B. Primary group, C. Informal group, D. Peer group, atau E. Friendship group. Berikut pengertian dari setiap istilah yang terdapat pada pilihan jawaban. Yang A ada in-group, artinya kelompok dalam. Ini kelompok yang terbentuk atas dasar perasaan bersama dan loyalitas yang dimiliki antar anggotanya. Kemudian ada primary group yang artinya kelompok primer. Kelompok primer ini maksudnya kelompok pertama dan paling utama bagi setiap orang. Contohnya adalah keluarga. Berikutnya informal group. Ini adalah kelompok yang di dalamnya tidak memiliki aturan yang kaku atau resmi. Contohnya kelompok teman bermain. Berikutnya ada peer group yang artinya kelompok sebaya. Contohnya remaja yang begitu erat hubungan dengan sesama temannya, sehingga pergaulan mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan kepribadian. Dan yang terakhir friendship group jelas artinya kelompok pertemanan. Dan di sini jawabannya adalah yang D, peer group. Karena peer group artinya kelompok sebaya dan memang remaja itu umumnya lebih kuat pengaruh dari teman-teman sebayanya dibandingkan agen-agen sosialisasi yang lain, bahkan dibandingkan keluarga. Seperti contohnya pada kasus seorang anak yang berusia remaja, baik dia SMP ataupun SMA misalnya, ketika dihadapkan pilihan, dia ikut orang tuanya pergi menghadiri undangan misalnya. Kemudian di saat yang sama ada temannya yang ngajak untuk pergi main. Nah, pada umumnya anak remaja itu akan memilih main dengan temannya dibandingkan pergi ke undangan dengan orang tuanya. Nah, ini yang dimaksud dengan peer group, yang mana pengaruhnya lebih kuat dibanding agen-agen sosialisasi yang lain, bahkan dibandingkan keluarga juga. Ciri tahap positif dalam perkembangan masyarakat yang dirumuskan oleh Auguste Comte adalah A. Masyarakat sudah hidup harmonis berkat kepemimpinan yang kuat. B. Ilmu pengetahuan menjadi rujukan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. C. Aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sudah makmur. D. Tata kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Atau E. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat sudah terjamin. Nah, ini adalah Auguste Comte. Dia adalah seorang berkebangsaan Prancis yang mendapatkan gelar Bapak Sosiologi. Nah, dan dia juga yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Auguste Comte mengemukakan pemikirannya tentang tahapan perkembangan peradaban manusia yang disebut sebagai positivisme. Tahapan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap teologis, yang artinya tahap di mana manusia masih percaya terhadap hal-hal di luar nalar, seperti misalnya hal-hal gaib. Kemudian yang kedua tahap metafisik, ini mirip seperti teologis,
artinya masih percaya terhadap hal-hal yang di luar nalar. Namun pada tahapan ini manusia mulai mencari tahu sebab terjadinya segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah tahap positif. Nah, ini tahap di mana manusia hanya percaya terhadap hal-hal yang dapat dibuktikan dengan logika dan ilmiah. Jadi kita pilih yang B. Ilmu pengetahuan menjadi rujukan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Sikap orang tua yang tidak memberi kesempatan kepada anaknya untuk ikut serta menentukan program studi yang akan diambil di perguruan tinggi dapat dikategorikan sebagai tindakan A. Otoriter, B. Direktif, C. Persuasif, D. Koersif, atau E. Partisipatif. Ada dua pola sosialisasi, yaitu sosialisasi partisipatif dan represif. Permasalahan pada soal tersebut berbicara tentang pola sosialisasi yang disebut dengan sosialisasi represif. Sosialisasi ini merupakan proses pendidikan anak oleh orang tua yang dilakukan secara otoriter dan satu arah. Maksudnya adalah semua hal yang disampaikan dan diinginkan orang tua harus selalu didengar dan diperhatikan oleh sang anak. Akan tetapi, apa yang menjadi keinginan dan aspirasi dari anak tidak diperhatikan oleh orang tua. Sosialisasi represif biasanya menekankan pada pemberian hukuman ketika sang anak berbuat salah. Nah, maka di sini kita pilih yang A, otoriter. Keberhasilan seorang yang berasal dari keluarga miskin menjadi pengusaha sukses menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan A. Gerakan sosial, B. Perubahan sosial, C. Migrasi sosial, D. Ketimpangan sosial, atau E. Mobilitas sosial. Seseorang yang berubah dari miskin kemudian menjadi pengusaha sukses dikatakan telah melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan atau perpindahan status sosial seseorang dari kedudukan sebelumnya menuju status sosial lain yang bisa jadi lebih tinggi, lebih rendah, ataupun sejajar dengan status sosial sebelumnya. Berikut adalah jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal naik atau disebut juga social climbing ataupun upward mobility. Ini adalah mobilitas sosial yang mengubah seseorang mendapatkan status sosial baru yang lebih tinggi. Berikutnya ada mobilitas vertikal turun atau disebut juga social sinking ataupun downward mobility. Ini merupakan mobilitas sosial yang menyebabkan seseorang mendapatkan status sosial baru yang lebih rendah. Dan ada mobilitas horizontal yang artinya mobilitas sosial yang mengubah kedudukan seseorang ke posisi baru yang masih sederajat dengan status sosial sebelumnya. Maka di sini jawabannya yang E, mobilitas sosial. Kejujuran, kerja keras, dan kedisiplinan merupakan nilai yang banyak dianut oleh orang-orang sukses. Sebab keluarga sebagai salah satu agen sosialisasi selalu mendambakan anaknya sukses dalam memasuki kehidupan yang lebih luas. Pernyataannya benar. Kejujuran, kerja keras, dan kedisiplinan merupakan nilai-nilai integritas yang biasanya dipegang oleh orang-orang sukses. Usaha baik yang mereka perjuangkan menghasilkan buah yang baik pula, yaitu kesuksesan. Nah, kemudian di sini kita lihat alasannya ternyata juga benar ya. Setiap keluarga pasti mendambakan anak-anaknya sukses dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan di masyarakat yang lebih luas. Nah, di sini kedua kalimat benar, tapi tidak berhubungan sebab akibat. Jadi, kita jawab ini dengan pilihan yang B. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam situasi panik tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Sebab, seseorang dapat berperilaku menyimpang melalui proses belajar, labeling, dan stigma. Nah, di sini pernyataannya salah. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, tindak kekerasan merupakan tindakan menyakiti orang lain, dan itu termasuk ke dalam perilaku menyimpang, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma.
Nah, penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian di sini alasannya benar. Seseorang dapat berperilaku menyimpang melalui proses belajar, labeling, dan stigma. Jadi kita pilih jawaban yang D, karena pernyataannya salah, tapi sebabnya benar. Nah, jadi penyebab penyimpangan itu diantaranya ada melalui proses belajar yang kita kenal dengan subkebudayaan menyimpang, atau juga karena adanya sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, contohnya seorang narapidana yang dia masuk penjara. Kemudian dia bertemu dengan penjahat-penjahat lain yang lebih senior. Di sana dia malah bukannya kapok dengan hukumannya, tapi malah menambah ilmu kriminalnya begitu ya. Cara mencopet, cara macam-macam. Itu bisa terjadi. Kemudian labeling ini adalah pemberian julukan yang cenderung negatif ya. Jadi seseorang yang diberikan julukan yang negatif itu bisa mendorongnya ingin berbuat menyimpang sesuai dengan apa yang dijuluki kepadanya. Misal seseorang anak yang sering disebut sebagai anak nakal, dasar nakal, dan seterusnya, itu bisa membentuk anak ini benar-benar menjadi anak yang nakal. Maka nggak boleh dilakukan seperti itu, diberikan pendidikan dengan menyebut dasar anak nakal atau sebutan-sebutan yang lain, karena seperti yang dikatakan juga oleh masyarakat umum, omongan adalah doa begitu ya. Nah, begitu juga labeling ini. Jadi pemberian julukan yang buruk itu bisa membuat seseorang berbuat menyimpang. Kemudian juga stigma, pandangan negatif. Jadi soal ini jelas jawabannya yang D, karena pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Perubahan gaya hidup dalam masyarakat modern banyak menimbulkan penyakit degeneratif. Sebab perubahan sosial dalam masyarakat modern dapat mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat secara mendasar. Nah, apa itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif muncul akibat kemunduran fungsi sel tubuh. Hampir setiap tahun, sekitar 17 juta orang meninggal dunia akibat penyakit degeneratif. Ini data menurut WHO. Ada 5 penyakit degeneratif yang sangat ditakuti dan kerap dijumpai, yaitu kanker, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan stroke, kemudian diabetes mellitus, dan osteoporosis. Nah, di sini ternyata pernyataannya benar. Masyarakat modern banyak melakukan hal-hal yang serba instan dan banyak mengonsumsi makanan berpengawet yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit degeneratif. Ya, kita harus akui bahwa penyakit-penyakit seperti kanker, jantung koroner, hipertensi, stroke, diabetes, dan osteoporosis itu lebih banyak dialami oleh masyarakat modern. Sedangkan orang di kampung atau orang-orang yang hidupnya masih tradisional itu hampir jarang mengalami penyakit-penyakit seperti ini. Kemudian alasannya juga benar ya. Banyak perubahan yang terjadi pada sendi-sendi kehidupan masyarakat secara mendasar akibat modernisasi. Salah satunya adalah luntur atau bergesernya nilai dan norma sosial. Nah, di sini kedua kalimat benar, dan ini kita masih bisa katakan sebagai dua kalimat yang berhubungan sebab akibat ya. Kenapa? Karena banyaknya penyakit degeneratif yang muncul itu bisa mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Artinya dia bisa berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan yang lain ya, dari aspek kesehatan nanti dia bisa berpengaruh pada aspek sosial, budaya, dan yang lainnya. Jadi di sini kita masih bisa jawab A. Kelompok minoritas dalam negara modern yang menganut sistem demokrasi, keberadaannya diakui dan dilindungi. Sebab sikap toleran dan mengakui keragaman merupakan salah satu prasyarat yang perlu dijalankan dalam masyarakat multikultural. Di sini pernyataannya benar. Negara modern yang menganut sistem demokrasi sangat menghormati perbedaan, sehingga kelompok minoritas keberadaannya diakui dan dilindungi. Dan alasannya juga benar.
Masyarakat multikultural dengan kebudayaan yang sangat beragam sangat membutuhkan toleransi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, di sini jawabannya A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial terbuka, orang-orang yang berasal dari status ekonomi tinggi mempunyai akses lebih luas untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik dibanding kelompok lain. Sebab dalam masyarakat modern yang terbuka, terjadinya mobilitas sosial hanya mereka yang memperoleh pendidikan tinggi saja yang lebih sukses. Nah, kita lihat di sini bicara tentang stratifikasi sosial terbuka. Pernyataannya ternyata salah. Dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial terbuka, kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial terbuka bagi siapa saja. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Hanya saja, usaha yang berbeda-beda pada setiap orang membuahkan hasil yang berbeda-beda pula. Maksudnya, ada orang yang effortnya lebih keras begitu ya, lebih besar, dia lebih berjuang, maka dia lebih pantas untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi juga. Nah, pekerjaan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih baik. Kemudian di sini alasannya salah. Pada masyarakat modern, kesempatan melakukan mobilitas sosial terbuka bagi siapa saja. Kita temukan banyak contoh orang miskin yang berusaha dengan gigih akhirnya bisa mendapatkan hidup yang sejahtera. Jadi di sini jawabannya E, karena dua kalimat salah. Yang biasanya mempengaruhi sikap permisif lembaga penegak hukum terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang adalah 1. Situasi sosial ketika pelanggaran itu terjadi. 2. Tingkat pelanggaran yang terjadi. 3. Mendasar tidaknya norma atau nilai yang dilanggar. Dan 4. Status sosial dan reputasi dari si pelanggar. Suatu pelanggaran dapat termasuk penyimpangan yang primer ataupun sekunder. Penyimpangan primer adalah perilaku pelanggaran nilai dan norma yang ringan dan masih dapat dimaafkan. Maka lembaga penegak hukum dapat bersifat permisif pada penyimpangan primer, dan hal ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama, situasi sosial ketika pelanggaran itu terjadi. Misalnya, ketika terjadi banjir, bisa saja pengendara roda 2 diizinkan oleh polisi dan pihak-pihak berwenang lainnya untuk melewati jalan tol atau jalan layang yang biasanya dilarang untuk dilewati kendaraan roda 2. Jadi nomor 1 benar. Kemudian tingkat pelanggaran yang terjadi. Nah, pelanggaran bisa saja termasuk penyimpangan primer yang itu masih bisa dimaafkan. Berikutnya, mendasar atau tidaknya norma atau nilai yang dilanggar. Jadi, ketika norma yang dilanggar itu bukan norma yang terlalu penting begitu ya, bukan norma yang terlalu mendasar, tidak bersifat krusial, nah maka bisa saja penyimpangannya ini dimaafkan. Nah, sedangkan status sosial dan reputasi si pelanggar itu tidak dilihat karena penegak hukum tidak boleh pandang bulu dalam menindak pelanggaran. Jadi di sini jawabannya yang A, 1, 2, 3. Penyebab konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini adalah 1. Bencana alam, 2. Perebutan kekuasaan, 3. Kepadatan penduduk, 4. Kepentingan ideologi. Indonesia merupakan negara dengan kondisi masyarakat yang sangat heterogen. Salah satu penyebab utama konflik sosial adalah karena perbedaan yang bersifat horizontal, terutama perbedaan suku. Selain itu, perebutan kekuasaan dan kepentingan ideologi sangat sering terlihat di dunia perpolitikan Indonesia. Jadi nomor 2-nya benar, nomor 4-nya benar. Bencana alam dan kepadatan penduduk tidak menyebabkan masalah yang sampai menimbulkan konflik sosial.
Justru biasanya bencana alam dapat memunculkan simpati antar sesama, sehingga integrasi sosial semakin kuat. Jadi yang nomor 1 dan 3 salah. Maka kita jawab yang C, 2 dan 4. Kehadiran sekolah, perumahan, rumah sakit yang elit dan eksklusif dalam masyarakat Indonesia dapat melahirkan 1. Diferensiasi sosial, 2. Ketidaksamaan sosial, 3. Stratifikasi sosial, dan 4. Struktur sosial. Kehadiran berbagai fasilitas umum yang eksklusif seperti sekolah, perumahan, dan rumah sakit yang elit dapat memperlihatkan kesenjangan sosial antara kelompok dengan status ekonomi lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Maka struktur sosial pun terbentuk dari berbagai perbedaan di masyarakat tersebut, baik dari perbedaan yang bersifat horizontal atau yang disebut diferensiasi sosial, maupun yang berjenjang, yang vertikal, yang disebut sebagai stratifikasi sosial. Maka di sini semuanya benar. Kita jawab yang E. Perbedaan masyarakat yang ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan pada ras, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa disebut 1. Stratifikasi sosial, 2. Kompleksitas sosial, 3. Ketimpangan sosial, 4. Diferensiasi sosial. Perbedaan yang disebabkan ras, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa adalah perbedaan yang bersifat horizontal atau setara. Keberagaman atau perbedaan ini disebut sebagai diferensiasi sosial. Jadi jelas di sini jawabannya yang D, karena hanya nomor 4 yang benar. Nah, jadi ingat bahwa ras, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa itu semua perbedaan yang sifatnya horizontal, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita kenal dengan istilah diferensiasi sosial. Ciri-ciri kehidupan sosial di era globalisasi adalah 1. Menguatnya ruang pribadi, 2. Meningkatnya kompetisi, 3. Intensifnya hubungan antar budaya, 4. Kebebasan berpendapat. Era globalisasi adalah era keterbukaan, yang mana dunia ini seolah-olah tidak memiliki lagi batas negara. Ada beberapa ciri dan dampak dari globalisasi yang dapat kita lihat pada kehidupan, yaitu yang pertama, menguatnya ruang pribadi. Artinya, individualisme semakin terlihat. Berikutnya, meningkatnya kompetisi, meningkatnya persaingan, terutama dalam hal ekonomi, dalam mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, intensifnya hubungan antar budaya, terutama budaya antar negara. Berikutnya, kebebasan berpendapat yang didukung keterbukaan informasi. Nah, jadi di sini jawabannya E, karena semuanya benar. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.